Waktunya buat hadir di sesi diskusi kita hari ini. Oke, pertama kenalin, nama aku Mauri dari angkatan 19. Di sini aku selaku MC buat acara kita pagi sampai siang hari ini. Oke, udah pada tahu kan di sini kita mau ngapain? Nah, di sini kita ada sesi diskusi. Nah, bahas apa aja sih? Jadi di sini kita bahas soal kurikulum 2020, penjadwalan sama KRS. Di sini tuh pasti banyak yang masih belum ngerti kan, harus ngapain sih KRS itu ngapain gitu. Terus kurikulum 2020 itu apa aja. Nah, nanti bakal dijelasin sama Ketua Angkatan 19 nih, Kak Dayat. Say hello dulu. Halo Kak Dayat. Halo. Halo Kak Dayat ganteng. Halo. Oke. Jadi ntar buat habis dijelasin sama Kak Dayat itu ada sesi tanya jawab. Di situ kalian bisa tanya apapun yang kalian bingungin soal KRS, penjadwalan atau kurikulum. Nah, tanyain langsung. Pokoknya semua yang kalian bingungin, tanyain aja langsung. Oke? Buat Kak Dayat, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah hadir pada diskusi pagi hari ini. Ya, emang jadwalnya dibikin pagi biar kalian semangat juga waktu pagi-pagi, biar liburannya produktif. Aku cuman ada 3 pembahasan sih. Yang pertama bahasan kurikulum, yang kedua penjadwalan, yang ketiga baru ke KRS. Ya aku langsung screen aja. Oke, udah kelihatan belum? Belum. Masih. Udah. Sudah. Oke. Nah, untuk kurikulum 2020 ini kan ini disahkannya tanggal 23 Juli 2020. Nah, untuk kurikulum ini sendiri itu ditujukan untuk angkatan kalian, yaitu angkatan 20. Nah, untuk angkatan 19 sampai ke atas itu masih pakai kurikulum yang 2018, masih yang pakai kurikulum lama. Nah, untuk angkatan 2020 terutama kalian ini pakai kurikulum yang baru. Nah, apa sih kurikulum itu? Nah, kurikulum itu kumpulan mata kuliah yang harus kalian ambil di tiap semesternya. Nah, untuk semester pertama kan kalian udah ambil kurikulum ini, ada berapa? 23 SKS. Nah, untuk semester kedepannya, semester 2, itu kalian wajib ngambil yang ini. Bentar, aku pesenin dulu. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, jadi mata kuliah yang wajib kalian ambil di semester depan, terus semester 2 itu ada kewarganegaraan, ada bahasa Arab 3, bahasa Arab 4, SPI, teosofi, linear, aljabar linear, statistika, OP, ada LDIK, praktikum OP sama praktikum LDIK. Nah, itu yang wajib kalian ambil nanti waktu KRS nanti. Nah, untuk kurikulum sendiri ini udah ada yang punya atau masih belum punya? Belum punya. Oh ya, nanti biar di-share sama Mbak Puput nanti sama Mas Gusti juga. Nah, untuk semester kedepannya juga di sini juga udah ada sih semester 3 ini yang diambil apa aja, terus semester 4 diambil apa aja, semester 5. Nah, untuk saranku untuk pengambilan mata kuliah itu usahain sesuaiin sama yang di kurikulum gitu loh. Jangan ngambil kurikulum yang kedepannya. Contoh di semester 3 ini kan SKS-nya ada 22. Nah, di semester 3 yang SKS-nya ada 22 ini kan masih tersisa 2 SKS lagi. Nah, kalian bisa ngambil matkul yang semester 5 bisa. Cuman
aku saranin aja sesuaiin sama yang kurikulum. Takutnya ntar kalau kalian ngambilnya yang matkul semester depan, takutnya ntar nggak paham dan bisa jadi penghambat sih buat kalian sendiri. Mungkin kurikulum mungkin itu sih ntar tinggal di-share aja sama Mbak Put atau Mas Bisri nanti. Tambahan. Oh ya, yuk monggo. Jadi di tiap semester itu total pengambilan SKS itu 24 SKS. Nah, yang bisa ngambil 24 SKS itu cuma yang nilai IPK-nya lebih dari 3. Kalau nilai IPK kalian di bawah lebih dari 3, itu kalian nggak bisa ngambil jumlah nilai, maksudnya nggak bisa ngambil matkul tambahan. Harus sesuai matkul wajib aja. Jika nilai IPK kalian lebih dari 3, kalian bisa ngambil matkul tambahan. Nah, itu aja namanya. Aku nambahin dikit ya. Boleh nggak? Boleh. Jadi udah aku ringkas ya penjelasan dari Kak Dayat sama Kak Afrizal tadi. Pokoknya kalau IPK kalian itu di atas 3, kalian boleh maksimal ambil SKS itu 24 SKS. Karena di kurikulum baru itu kan di kurikulum baru itu ada yang 23 SKS, ada yang 24 SKS. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya Kak terdahulu itu kan misal semester ini cuma ambil 22 SKS. Itu bisa ambil mata kuliah kakak tingkat. Misal kalian semester 2, kalian ambil mata kuliah di semester 4 atau semester 6. Asal kalian mampu kayak gitu. Tapi aku nyampein pesan dari Mas Ibram ya. Jadi kalian nggak direkomendasikan ambil mata kuliah kakak tingkat ketika kalian nggak mampu atau sama sekali nggak mengetahui mata kuliah yang mau kalian ambil. Jadi kalian minimal harus menguasai mata kuliah itu kalau kalian mau ngambil. Paham nggak? Paham nggak? Enggak. Soalnya Jadi banyak seenggaknya banget. harus tahu dasarnya juga ya. Kita tuh nyaranin kalian kalau mau ambil mata kuliah kakak tingkat itu kalian ambil yang teori aja kayak misal lihat dong yang semester 4 kurikulum semester 4. Belum. Nah, misalnya ambil iki kaono yo. Yang teori. Semester AI 2 yo. bahkan udah pas 24 SKS. Apa semester 2 dapat total 20. Udah pas 24 soalnya. Iya, pokoknya yang teori. Soalnya biasanya tuh kalau kalian mau ambil mata kuliah kakak tingkat tuh harus itu loh, nanya ke dosen wali ya. Ya, Harus minta harus rekomendasi dosen wali. Kalau dosen walinya ngebolehin, ya kalian bisa ambil. Kayak gitu sih. Suara aku jelas nggak sih? Jelas. Jelas. Jelas, clear. Nah, ini aku juga nambahin juga ya, kenapa kok kurikulum angkatan kalian sama kurikulum kakak tingkat itu beda, karena kurikulum kalian ini yang kurikulum 2020 emang dirancang buat agar TI itu bisa mampu lulus tepat waktu, yaitu 4 tahun. Soalnya dulu-dulu tuh kayak kalian pernah dengar nggak sih kalau anak teknik tuh lulus tepat waktu tuh jarang banget gitu. Minimal tuh 4,5 kan gitu. Jadi dengan adanya kurikulum baru ini diharapkan biar kalian bisa lulus tepat waktu. Oke, semangat. Udah itu aja sih tambahan aku. Kasih. Oke, Mauri nggak nambahin Mauri? Oke. Aku lanjut ya. Udah jelas kayaknya mereka. Udah. Nah, aku lanjut ke penjadwalan pembahasan kedua ya. Login lagi. Bentar.
tapi nggak perlu sih, harus sih. Ntar kalau di penjadwalan itu udah disiapin jadwal dari angkatan 2016 sampai angkatan kalian 2020. Nah, nanti di penjadwalan ini itu udah ada keterangan harinya, jam, kode mata kuliahnya, serta dosennya juga, ruang kelas. Nah, nanti di penjadwalan itu kalian pilih yang untuk angkatan kalian sendiri. Untuk angkatan 2020, ntar kalian rekap sendiri di hari Senin itu ada matkul apa aja, sama dosennya siapa aja, dari Selasa, hari Rabu, dan hari seterusnya gitu. Nah, setelah kalian rekap di penjadwalan, itu ntar baru masuk ke KRS. Nah, untuk di KRS sendiri itu sama seperti penjadwalan, cuman di KRS diberi tambahan fasilitas yaitu ada checklist. Nah, untuk di KRS nanti itu usahain kalian udah nyusun jadwal kalian sendiri sesuai yang kurikulum tadi. Untuk hari dan kelas itu terserah kalian, mau kalian kuliah 3 hari, 4 hari, asal kalian mampu ya nggak apa-apa. Yang penting mata kuliah yang kalian ambil itu sesuai dengan kurikulum. Untuk harinya bebas, untuk kelas bebas. Nah, untuk di KRS sendiri ini, ntar setelah kalian nyusun, kalian pilih yang udah kalian rekap dari jadwalan, kemudian kalian nyusun jadwal. Nah, di KRS nanti jika udah muncul, kalian pilih sesuai jadwal kalian, sesuai yang udah kalian susun juga jadwalnya. Ntar di sini ada checklist, tapi ini belum muncul jadi aku nggak bisa jelasin checklistnya. Ntar ada checklist, setelah checklist ntar masuk di menu paling atas di sini, mata kuliah yang kalian ambil apa aja, harinya kapan, kemudian sama SKS, sama juga jumlah SKS yang kalian ambil juga. Nah, ntar jika udah selesai nyusun, udah milih juga di KRS nanti, ntar kalian bisa cetak KPS, bisa. Cuman kalau cetak KPS ini dibutuhin kalau kuliah offline. Lah, kenapa kok harus cetak KPS? Karena kan kalau kuliah offline, setelah kalian nyusun jadwal, kemudian kalian mencetak jadwal kalian, itu ntar diserahin ke wali dosen, kemudian dikonsultasikan, Pak ini jadwal saya atau Bu ini jadwal saya apa, mungkin ada yang nggak dibolehin sama wali dosen kalian, atau mungkin wali dosen kalian ingin kalian nambah mata kuliah, itu tergantung wali dosen masing-masing. Nah, berhubung ini online, jadi untuk KRS sih insya Allah disetujui semua, dipermudah KRS-nya, nggak seperti offline dan nggak ribet juga. Terus nanti setelah kalian milih KRS ini, ntar ada button simpan di sini, ntar untuk menyimpan jadwal kalian, ntar masuknya ke jadwal kuliah kalau KRS-nya udah disetujui. Nah, untuk KRS sendiri itu sepengalamanku itu KRS itu baru dimulai jam 5 pagi. Jadi usahain mungkin standby dari jam 12 juga nggak apa-apa, karena kan nggak tentu yang buka syakat masukin jamnya itu nggak tentu. Jadi apa ya istilahnya, kalau KRS ini tuh kayak rebutan lah, apa ya sering rebut jadwal, karena kan tapi untuk Rebutan angkatan dosen. Nah, tapi kalau untuk angkatan 20 sih aku ngiranya aman aja, karena kan kurikulum kalian baru juga dan nggak sama-sama kurikulum kakak tingkat, jadi aman aja, nggak begitu ribet. Mungkin kalian rebutannya sama teman kalian sendiri. Nah, nanti biasanya sih kalau di KRS itu ada beberapa kelas yang maksimalnya itu cuma 4 kelas atau 5 kelas. Contoh jumlah kalian kan di sini 190. Nah, di KRS itu kadang cuma disediain 5 kelas, satu kelasnya 30 anak, itu 150 lah. Kan ini masih kurang 40-an lah. Nah, ntar kalian bisa ngubungin admin, mungkin ngubungin Mbak Citra nanti, kalau seumpama waktu KRS, mungkin ada yang belum kebagian mata kuliah apa gitu, kalian nanti bisa ngubungin admin, bagian admin ke Mbak Citra.
Nah, itu usahain kalau KRS-an itu jadwal kalian udah tersusun rapi juga, terus udah standby sih dari pagi, usahain. Karena kalau kalian bangunnya siang itu ya kalian dapat kelasnya ya sesuai yang ada aja, sesuai yang masih kosong kelasnya. Karena juga ya itu sih main rebutan kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Rizal mungkin masalah KRS. Jadi di penjadwalan itu munculnya itu biasanya hamil seminggu KRS itu mata kuliah itu udah muncul semua. Coba ke penjadwalan ya. Jadwal si kosong, kosong. Nah itu nanti di penjadwalan itu hamil seminggu itu muncul semua dan udah kan di sudah ada tab kolom mahasiswa angkatan. Nah itu cari yang 2020 sesuai dengan tahun angkatan kalian. Nah itu kalian susun hamil seminggu KRS itu kalian susun matkul jam berapa hari apa aja. Nah, setelah kalian susun baru waktu KRS kalian cari. Nah, misal kalau kalian jadwal yang kalian susun nggak sesuai ekspektasi kalian, kalian juga harus punya plan B. Nah, untuk KRS itu angkatan kami itu biasanya jam 5 pagi. Kalau kalian telat sejam aja ya nggak dapat acak-acakan nanti jam matkul kalian. Bisa satu hari 4 SKS itu kan nggak enak kan. Jadi usahain ya sama udah bangun terus langsung nyusun di KRS. Itu aja sih. Mungkin yang lain bisa nambahin. Puput mau nambahin. Ini di unmute nggak sih? Kok diem banget? Enggak. Ini santuy ya, Rek. Maksudnya nggak formal gitu. Sharing aja. Jadi kan kalian paham nggak yang diomong sama Kak Dayat sama Kak Afrizal? Jadi kalian kan di penjadwalan itu ya. Sebelum KRS-an itu kalian mantengin kolom menu penjadwalan. Biasanya menu penjadwalan tuh hampir seminggu kan muncul. Tapi biasanya itu nggak langsung semua gitu loh. Di penjadwalan tuh kadang cuma 69 mata kuliah kayak nyicil gitu loh. Paham nggak sih? Jadi belum benar-benar fix kadang-kadang ikut. Jadi kalian harus setiap hari mantengin penjadwalan. Terus kan biasa nih kita semua itu bikin di kertas ya. Kalian mau ngatur jadwalnya gimana? Terus misal kalian pengen dalam 1 minggu itu kuliah kalian dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai hari Senin sampai Kamis atau Senin sampai Rabu ya nggak apa-apa. Pokoknya terpenuhi semua lah ya mata kuliah yang harus diambil di semester 2 kan. Kayak gitu. Terus yang masalah bangun jam 5 pagi itu ya biasanya kalau anak-anak yang sangat semangat itu begadang sampai subuh, biasanya sampai nggak tidur sama sekali cuma buat mantengin itu KRS biar nggak telat. Kalau soalnya di sini tuh rebutan dosen kan, karena nggak semua dosen itu enak. Kayak gitu sih. Terus misal kalau kalian nggak dapet kelas, kan misal nih ada kuota per kelas kan. Nah, misal kalian kalau nggak dapet, kalian tunggu, jangan panik dulu, minta nomor admin jurusan ke temen atau ke kakak tingkat. Terus kalian chatnya nggak boleh pagi-pagi banget, jam 10 pagi. Soalnya biasanya Mbak Citra itu sensi kan, kalau ada mahasiswa yang ngechat pagi-pagi banget gitu. Kayak gitu sih. Bahasanya juga harus sopan. Kalau teman-temanku
teman-temanku biasanya kalau nggak dapat kelas, itu dia ambil mata kuliah kakak tingkat. Tapi ujung-ujungnya yo bingung juga sih, soalnya nggak paham. Tapi nggak apa-apa sih. Terserah ya, itu resiko masing-masing. Udah sih, kayak gitu. Ya, Mungkin ada sesi tanya jawab. ya, Ri, Ri, mau Ri? Are you like that? Are you like that, Mauri? Hai, Oh iya, Re. Kalau kalian mau cepet ya pas KRS, itu ada 2 cara sih. Waktu nyimpen ke button simpannya tuh. Jadi kan itu tinggal centang-centang aja ya. Centang-centang mata kuliah. Itu tuh ada yang pakai cara dicentangin semua dulu baru disimpan, ada yang dicentang satu simpan, centang satu simpan kayak gitu. Kalian terserah sih mau pakai cara yang mana. Tergantung sinyal, usahain jaringan kalian bener-bener gercep. Kayak Kak Abrizal tuh ke Telkom. Cari wifi ke Telkom. 5 ke Telkom. WiFi. Heeh. Udah sih. Mungkin Kak Mauri. aku balikin ke Kak Mauri. Ini Kak Mauri. Oke, mungkin buat Kak Billy atau Kak Ibram ada yang mau nambahin sebelum lanjut ke sesi tanya jawab? Emang Kak Billy join ya? Mas Bil Kak udah join. Ibram? Lah, gak ngerti. Monggo Mas Billy. Mungkin ada yang mau ditambahin. Kak Ibram. Saya tangi turun Mas Billy. Saya melek saya. Ibram mana ya? Tadi ada. Tadi ada, Mas. Udah. Tadi ada, Mas. Live lagi. Live lagi ya. Tadi ada, Mas. Besok. Apa sih? Ya wis ki aku Hentikan dulu. apa deh? Monggo Mas Bil. Mau Mas langsung. Ya ki aku nambahin dikit aja. Untuk KRS ini sebenarnya kan hampir mirip kayak rebutan kelas. Kalau bisa itu ini saran dari aku tak ya. Saran doang. Mau diterima mau enggak terserah. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin mata kuliah itu satu persatu aja. Dicari dosen yang menurut kalian enak. Tanya kenalan-kenalan kalian. Kalau misalnya ada angkatan 19 yang angkatan 19, kalau angkatan 18 yang angkatan 18. Kalau bisa cari mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum. Jangan sampai kalian ngambil mata kuliah yang belum sesuai kurikulum, malahnya kalian nilainya dapat D, dapat E. Banyak kasusnya di angkatan 19 maupun angkatan 18 itu memilih mata kuliah, misalnya kehabisan kelas. Terus tiba-tiba mengambil mata kuliah semester genap selanjutnya. Jadi, itu memang diperbolehkan, akan tetapi Iya. Sinyal. Iya. Terus tadi. Kak tutup. Mas Bil. Kayak sing tahu mau makan. Bisa. Ya, kurang lebih sama. Mas Bil. Sinyal gue. Sabar. Yang ini gini sinyal hotspot. Iya, Kak Putri. Iya bener sih kata Mas Billy tadi kan. Inputin tuh kalau bisa satu-satu aja. Misalnya langsung banyak, itu takutnya tuh
Ini aku pernah kayak gitu waktu mau semester 2 karena aku inputnya sekali banyak, nggak aku simpan dulu satu-satu. Jadi tuh ada beberapa dosen yang udah diambil sama orang, udah habis Jadi gitu loh udah full. kuotanya. Jadi aku harus kenapa cepet-cepetan? Karena kan udah nyusun jadwal nih. Misalnya satu nggak dapat, otomatis jadwal kita yang lain tuh jadi bingung nggak sih? Jadi hancur lah pokoknya. Nggak sesuai sama jadwal yang udah kita buat. Makanya itu cepet-cepetan. Dan pas ini juga milih dosen yang enak kan, kayak gitu. Selama ini aku pilih jadwal Jumat itu selalu libur. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis doang aku kuliah. Jumatnya doang. Biasanya itu aku dulu disaranin kalau ambil hari libur itu kalau nggak hari Senin nih hari Jumat. Soalnya biar kan Sabtu Minggu libur, jadi biar langsung 3 hari gitu loh, kayak Jumat, Sabtu, Minggu tuh langsung libur atau Sabtu, Minggu, Senin langsung libur kayak gitu sih. Jadi enak. Makanya dulu aku pernah ambil mata kuliah di hari Jumat. Nah, itu kampus itu sepi banget. Soalnya banyak kan juga ambil hari liburnya hari Jumat. Aku dari semester 1 loh, Jumat tuh selalu libur. Karena kebetulan semester 1 tuh aku Jumat nggak ada matkul. Jadi aku terusin aja semester 2, semester 3. Dan insya Allah semester 4 ini mau nyusun jadwal kayak gitu juga sih. Teman-teman. Tapi kalau misal Senin sampai Kamis itu kan ada H1 hari, di mana itu ada 3-4 SKS kan ya. Nah itu kalau offline itu takutnya UAS atau UTS-nya itu berbarengan. Jadi kalau gitu kan kalian belajarnya ya harus ekstra kan. Bener ekstra. Kalau online ya ambil 3-4 SKS per hari nggak apa-apa. Biasanya kan UAS-nya itu kan molor kalau gitu. Jangankan UAS, sekarang aku aja nggak sesuai sama jam. Iya. Mas Billy hilang lagi. Mas Billy Billy. hilang lah. Jaringan elek. Ya, Mas. Lanjut Mas. Jaringannya elek, Ri. Oh, Lanjut cek, gak ada sinyal lagi aku. jadi kalian checking jadwal. Ini KRS tanggal berapa? Udah tak kirim kok kalender akademiknya dek grup. Aku lupa. Aku ya lali. Saya tak sadar. Ya pokoknya sebelum itu nyiapin jadwal sama pilih-pilih dosen. Kan dosen tuh menentukan nilai kalian. Bener itu. Rek ACC lo sing join. Kayak ACC. Udah. Pilih dosen. Terus pilih hari yang bagus. Semester 2 Alpro kan ya? Iya dong, Bu Roro. Yes, Bu Roro lagi. Dosen kita. Kayaknya lo BKD kok. Pilihan lain selain Bu Roro itu apa, Kak? Nggak ada. Dua dulu kita cuma Bu Roro doang. Emang dosennya cuma Kalau dari tahun-tahun dulu sih nggak ada. Cuma Bu Roro. Kalau di bidang lain ada dosen lain ya apa pilih dosen lain terserah kalian. Di tahunku aja ya, ada. misalkan di penyetulan ada dosen lain, nggak apa-apa belajar dosen lain. Sempat tahu lebih gitu. Apapun selain Bu Roro, kapok. Jangan pilih Bu Roro. Gak ada kapok ya? Aku 2 semester loh Bu Roro. Hus. Tar aja di grup. Kalau di tahunku itu selain Bu Roro ada Pak Isam. Iya, Pak Isam. Ya nanti ditunggu aja. Soalnya di tahun angkatan 2020 ini dosennya dirombak kembali. Jadi kemarin ada kabar bahwa nantinya ada perombakan dosen. Kemarin makanya aku juga bingung di angkatan kalian. Pak Jun ngajar apa? Pak Junardi ngajar apa? Junardi. Kalkulus, Kak. Kalkulus. Nah, Pak Jun itu kan sebenarnya lebih ke prefer animasi sama game. Kok tiba-tiba ngajar kalkulus? Ternyata kemarin aku konfirmasi ke jurusan ada perombakan dosen biar nggak itu aja gitu. Makanya nanti dilihat aja kalau misalnya
ada Pak Isyam lagi, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya Bu Rora disyukuri. Alhamdulillah. Ya. Pening doa aja guys. Banyakin doa kata Bu Roro. Doa banyak-banyak rek. Tapi Sholat nilai tahajud. sistem nilai Bu Roro iku kan enak sih nek online iku. Sing paling cepat Ya. ngumpul tugas, ya nilainya Sama paling aja apik. Kak. Iya nggak sih? Sama Ya, aja. kan Sama aja. masalah nilai kan bukan materinya. Aku butuh materinya masalahnya. materi Iya dasar sih. padahal. Aku lihat story-nya Ya itulah. Bu Roro, masih Jangan banyak apa ya? Ya kita butuh Jangan terlalu mengharapkan materi dari kuliah. Kalian harus mandiri cari materi dari luar juga sih. Ya kalau itu pasti. Kak mau nanya Ya, Monggo. Mas Wilu, di bagian trans nilai itu kok beda sama di bagian statistik akademik ya? Itu ngebug atau gimana? Maksudnya, Si Akad kayaknya lagi error kan? Iya sih. iya belum juga deh iya, kayaknya. tapi biasanya kalau nilai sama statistik itu sama kok biasanya. Soalnya Harusnya sama nek dari semester 1. Iya sama. terus Kak minta sharing dosen-dosen yang enak dong. Siapa tahu bisa jadi. Ntar nek akhir guys. Oke. Tapi Ya, kalau makasih. ada perombakan dosen ya nggak ngerti sih. Iya. Bahkan Ya, bisa saat di dosen bisa. nggak ada dosennya. Iya. Kita ada dosen yang mana? Abis Yang itu mau kan nanya sama lagi ya? dosen. Mantap. Mas Bil udah lah Mas Bil. Mas Bil. Oh ya, jawab yang tadi aja, yang tadi cewek sempat tanya tadi. Si akadnya itu memang Rosa. sistemnya seperti itu. Jadi untuk kan KHS kamu belum keluar semua nilainya. Tapi kalau misalnya di statis akademik itu nilainya dibulatkan. Jadi misalnya ada mata kuliah yang kosong, kan ada yang belum keluar kan nilainya kan? Udah semua Kak. Udah semua kan? Iya. Iya Kak, Cuma sudah semua. cuma beda antara transkrip nilai sama yang di statistik itu, makanya bingung. Itu dari kelas apa ya? Masalah di aku sih enggak sih. Aku kelas A. Ya wes, sing sabar ae. Tapi Iya, emang ya yang bener si itu. Akad Yang lagi bedanya itu di error mana? sih. Di IPK-nya atau Tapi IP-nya? bisa dibuka kok. Iya, bisa dibuka Kak. Yang beda di IPK-nya. Kalau beda di IPK-nya aku juga gitu tahu, sama, serius. Iya, aku juga gitu. Ya udah, Nggak sama. Kalau Dia emang lagi error. Oh iya Kak. Wes, Ya. Malah nunggu aja aku wes sampai hasil akhir. nilaiku belum keluar, tapi IPK-nya udah muncul. Maksudnya statistik akademiknya wis muncul ya, Jal ya. Oh ya wes, biarin wes. Ntar aja. Grafiknya udah gerak. Dulu yang akhir aja. Kayak dukun aja. Ada yang mau nanya lagi? Emang Yuk, di tengah yang belum mampu, tanyain aja. Pokoknya yang masih mengganjal. Santai. Masih bingung, tanya aja. Ini mulai KRS-nya kapan Kak? KRS Dia itu tuh apa? kalau di kalender tanggal 18 sampai 20 kalau nggak salah. 18 buat Fakultas Saintek. 18. Semua jurusan ya Pak? KRS. Enggak, beda fakultas. Kalender udah desain nggak Put? Aku lali soalnya. Tak share ya. Ya. Tadi udah dijelasin belum kalau abis KRS itu kalau online ini dikirimnya ke poli dosen. Udah. Iya. Udah kan? Tadi ada yang dosen. Poli dosen yang mana? Yang itu Iya. di yang ada waktu kalian buka KHS, Oh, iya. di atas tuh ada wali dosen. Ada wali dosen ada. Yang itu. Nomornya aja tuh. Iya. Nah itu. Ada yang awal Nanti dosennya chat bro. aja. Kamu bukan aku. Astaga. Aku burora.
santai. Gimana Kak ceritanya kalau di dosennya bener? Boleh diceritain? Ya, Pesan-pesannya Kak. ya kerja dari Senin dibalas minggu depan. Tadi ada yang tanya ke Zulfa. Minggu depan dong. KS. Iya benar. Bersabar Oh. banget. Udah aku Dia share ada yang ya tanya ya. dan akademiknya di grup maba. Iya, Dosennya via WA atau gimana ya? Nih kalau aku ya, aku tuh wali dosennya tuh Pak Amin. Ada yang sama nggak? Pak Amin. Nggak Oh ada ya? sama Kak, aku juga Pak Amin. Oh. Oke, jadi kalau aku itu ada grup wali anak didiknya Pak Amin gitu, dibikin grup sama beliau. Terus yang KHS-nya tadi itu, yang KHS-nya dijadiin PDF kan, terus dikirim ke grup itu, ntar disetujuin sama beliau, tinggal tunggu disiarkan. Kalau gitu sih, kalau Pak Amin kayak gitu, tapi aku kurang tahu kalau wali dosen yang lain. Kayak gitu juga, gimana? Kak Riza, Sama Kak sih. Dayat, Kak Puput, Mas Billy? Jadi nanti itu kakak tingkat itu nge-share grup isinya anak-anak yang satu dosen wali. Nah itu biasanya ntar dikasih nomor dosennya, terus kalau aku ya, aku nge-WA si dosen waliku, aku bilang kalau aku udah KRS-an gitu. Terus nanti ya udah nanti di-ACC sama dosennya. Kalau dosenku santai sih, Pak Faisal. Siapa yang dosennya Pak Faisal? Santai bro. Gak enak sih Pak Amin. Bu Roro emang gak ilangan, Kalau Pak Jal. Amin tuh ada grup. Roro itu Kan seminggu Put baru dibahas. Ya pokoknya Pak Amin tadi kan satu dampingan, satu anak didik. Nah tuh yang dosen walinya Bu Puspa. Dua Pak Amin. Bisa chat Mas Billy. Pak Amin. Biasanya tuh info-info grup itu nanti di-share sama ketua angkatan. Ya nggak sih, ya? Ya, Grupku mana ya? Yang Pak Soehartono kan ada. Ada pasti, cuma nggak masuk ada grup cuman ini. nggak masuk. Nah itu Ya, apa ya ganjil? Loh, mana grupku ya? Nanti tunggu aja info selanjutnya. Ya, aku tuh lupa. Entah aku dimasukin Pak Amin atau gimana ya? Oh ya. Kalau di Pak Amin tadi, adminnya Pak Amin sendiri, jadi ngechat Pak Amin dulu kalau itu. Kalau anak didik dia. Anak didik gantinya. Oh iya Kak, mau tanya Kak. Itu kalau kan kemarin di sistem kuliahnya itu kan ada hybrid Kak. Itu maksudnya hybrid itu gimana? Kalau hybrid itu campuran offline sama online. Tapi insya Allah sih kalau semester depan praktikumnya masih online gitu loh. Kalau hybrid itu mungkin kalau aku lihat lebih ditujukan ke jurusan kimia, biologi itu kan praktikumnya butuh lab kan, butuh banget sama lab. Jadi kalau aku dari info dari temanku anak kimia itu praktikumnya dia offline untuk semester depan. Untuk TI sih insya Allah online juga. Iya, aku juga tanya kayak gitu ke jurusan lain juga gitu. Kalaupun anak TI praktikumnya offline itu lebih diprioritaskan ke tugas akhir ke mahasiswa semester akhir kayak gitu sih. Iya nggak? Ya. Yang tugas akhir gitu pokoknya. Soalnya alasannya gini, kan anak TI praktikumnya pakai laptop, bisa dikerjain di rumah sendiri gitu. Udah punya laptop. Ada sih beberapa di angkatanku dulu yang kendala gak punya laptop itu akhirnya join sama temannya. Tergantung sih usaha kamu gimana, Rek. Gitu. Cuma nggak bisa maksimal aja kali ya ngerjainnya. Terus ngerjainnya gimana, kayak komputer atau apa?
Apa, Ri? Yang tadi yang apa? Apa tadi? Aku Pinjem kayaknya. pinjem. Aku ngerjain tugas Ini ya nunggu seminggu gitu. Rumahmu mana sih? Semangatnya dijaga. Ya. Pasuruan. Ya udah ke Malang aja yang Malang. temennya ngekos Iya gitu, sih. terus join Jangan sama temen yang satu angkatan, join ngerjain bareng, mikir bareng ya. Masalahnya ya itu masalah keuangannya juga. Itu oh ya Kak, yang boleh tanya itu Kak, apa ya nggak ada keringanan buat itu Kak, UKT buat bayarnya kan kalau aku lihat kan tanggal 15 kan, itu kayak orang tua aku belum bisa gitu. Oh, Gimana ya? ada sih. Tapi kamu ngechat admin sih keuangan apa sih jenenge niku? BAK ya. Bagian keuangan. Dulu aku juga telat sih. Lupa coy. Iya gitu. Kalau nggak salah tuh biasanya di Kalau nggak akhir semester salah, tuh ada itu kan yang keringanan banding UKT, namanya banding UKT. Udah Ri. Banding UKT-nya tanggal 15 Desember kemarin. Oh, itu Silvi enggak itu? Enggak apa sih, enggak ikut itu. Jadi dibanding UKT itu loh. Nggak tahu. Aku ikut gak lolos. Jadi dari Mas Billy, jadi sebelum ke BAK itu ngechat dosen wali dulu ya, konfirmasi ke dosen wali, baru ke bagian BAK. Terlambat langsung ke BAK. Kalau terlambatnya, misalkan batasnya sampai tanggal 15. Kalau misal kamu ada uangnya itu tanggal 17 atau 18, kayaknya masih bisa sih langsung bayar ke bank. Aku dulu juga gitu. Telat sehari 2 hari gitu. Tapi kalau minta keringanan buat 1 minggu atau 10 hari atau kayak lebih gitu, disuruh ke UIN. Tanggal berapanya gitu. Oke. Gitu. Kasih Kak. Oke. Kayak ada lagi mau tanya. Yang unek-uneknya deh. Kak, ingin bertanya Kak. Iya. Ini Kak, saya kan dosen walinya Fadlur Rahman, Bapak apa saya karena belum ngajar di sini. Apakah Kakak di sini ada yang dosen walinya sama? Si Pak Amin. Enggak. Tadi Pak Faisal. Aku Pak Bel, Faisal. Bu Roro. Dayat apa ya? Pak Shoki. Dayat apa? Pak Shoki siapa? Pak Shoki itu namanya cuma satu sih. Pak Ala Shoki. Berarti nggak ada ya Kakak Nah, di kalau sini Bu ya? Puspa itu Ada, cuma kan nggak join ke Zoom. Pasti ada kok tiap angkatan. Saya ingin Ya, tahu siap. itu apa impresinya bagaimana komunikasinya dengan beliau gitu. Kalau menurutku kan ini online kan, jadi interaksi sama dosen wali tuh nggak banyak gitu sih, cuma ngechat 1 kali aja. Ngomong kalau udah ke RS-an udah gitu doang. Konfirmasi. Kalaupun pas offline juga gitu-gitu aja, paling ditanyain gimana kamu ada kesulitan kayak gitu aja. Gak tahu ya kalau semester tua nanti. Lainnya nggak tahu juga. Tapi kalau dosen walinya Pak Cahyu ya beda lagi. Skip. Beda lagi gimana Mbak? Kita nggak tahu. Aku juga nggak tahu sih.
Kan cerita-ceritanya. Mas Willy kalau biasanya sering interaksi sama Pak Cahyo? Pak Cahyo Kalau Pak gimana, Kak? Cahyo, kalau Pak Cahyo itu kalau bisa ngubunginnya itu di atas jam 8 dan sebelum maghrib jam 5. Kalau menghubungi selain itu mungkin nggak dibales. Terus kalau misalnya hari Senin sama Selasa, bapaknya tenis. Jadi mungkin akan lama dibalesnya. Tenis. Terus itu kalau online ya, kalau offline sendiri, kalau misalnya memang nanti bisa konsultasi offline, langsung dicari bapaknya. Kalau kamu ngechat, nggak bakal dibales. Nanti pasti jawabannya cari saya setelah subuh sampai sebelum maghrib. Itu jawaban bapaknya akan sama. Dalam hal apapun, kalau kalian mencari Pak Cahyo, akan dijawab seperti itu. Makanya kalau chat online, ini enaknya online sih, bapaknya agak enak di chat daripada dulu. Ya mungkin balasnya lama itu aja sih. Orang Tapi sibuk. kata-katamu kalau ngechat dicek berulang-ulang. Karena bapaknya teliti banget, kalau ada satu kata yang istilahnya menurut beliau nggak sopan, kamu nanti dikoreksi, diceramai. Saya sudah pernah. Halaman pribadi. Ya, oke. Terima kasih Kak jawabannya Kak. Memang sini ada yang Pokoknya pecah. ngechat dosen tuh harus pakai bahasa yang super formal sih, super baku. Oh ya, mau Nggak nambahin sopan lah. tips kalau Pak Cahyo itu usahain kalau mau ngechat foto profilnya diganti dulu. Iya. Sama Nama itu Soalnya aku aku mau nambahin juga juga nama sama display. ini. soalnya aku pernah ngechat Pak Cahyo itu kata beliau ini benar tak gitu, karena foto profilnya nggak tampak wajah dan nggak bisa diverifikasi, kata beliau gitu. Jadi usahain ganti dulu lah foto profilnya. Kayaknya tuh berlaku buat semua dosen sih. Ya. Kayak gak sopan aja kalau nggak buat foto profil sendiri. Iya. Ya, mulai sekarang ganti foto profilnya. Makanya dulu aku bilang kan ada yang masih ingat aku nggak sih pendamping PBAKF grup 25 itu aku selalu bilang kan kalau display name-nya diganti nama sendiri, jangan pakai nama apa aneh-aneh gitu. Ya soalnya ya kalau ada kasus ke dosen-dosen kayak gitu sih. Sebenarnya ada lagi yang ditanya. Kak, mau tanya, Kak. Apa? Silakan. Itu kan wali dosen berarti dari semester kok selamanya nggak akan berubah? Enggak. Sampai lulus. Sampai lulus. Sampai semester akhir. Jadi yang tanggung jawab sama mulai kalian masuk sampai kalian lulus ya sama wali dosen. Jadi jaga komunikasi yang baik lah sama wali dosen. Benar. Ada lagi? Apa masih bingung apa gitu? Ada Rek? Aku tambahin sedikit aja. Ini buat kalian enak dipandang dosen aja sih. Kalau aku biasanya itu sama teman-teman yang mungkin ini yang aktif ya berhubung di online ini jangan terlalu introvert lah. Kalian kan udah tertutup nih, nggak terlihat mukanya, nggak terlihat sikapnya juga. Jadi kalau bisa, kalau ada apa-apa di perkuliahan itu tanyakan aja lewat chat, tanyakan aja di grup itu lebih aktif karena kasihan sebenarnya. Kayak kemarin itu yang sangat-sangat mengeluh itu salah satu dosen itu sampai bilang ini percuma juga diadain Zoom kalau misalnya anak-anak nggak pernah nyalain kamera, kan otomatis nggak pernah menghargai istilahnya. Dan di dosen-dosen juga
akhirnya kan ya udah mending dikasih tugas, dikasih tutorial. Tapi kalau kita mahasiswa cuma dikasih tutorial, maunya bapaknya kan kita bingung, maunya ibunya kita juga bingung. Kalau bisa apapun nanti yang dilakukan oleh dosen ya dihargailah, karena kita sama-sama susah. Online juga dosen belajar gimana buat materi secara online, kita juga mahasiswa lebih belajar ke otodidak, lebih banyak melihat ke tutorial daripada materi langsung dari dosennya. Otomatis apapun nanti kalian belajarnya, kalau bisa itu sering aktif, karena kalau aktif itu biasanya ada nilai plus juga dari dosen. Terus kalau kalian sering tanya juga, oh berarti kalian pengen paham dengan materi itu. Bener sih, kayak kasusnya Bu Roro kan memang kemarin itu ya tetap lah Bu Roro seperti itu. Jadi diambil positifnya, berarti saya harus lebih belajar, lebih giat cari tutorial tentang algoritma pemrograman. Jadi jangan semata-mata kalian nyalahin dosen, tapi kalian tidak introspeksi diri. Jadi kalau bisa, aku kurang waktuku belajar lebih sedikit daripada waktu bermain. Jadi kalau bisa kalian udah mahasiswa, ya belajar yang giat. Kayak Mas Afrizal contohnya, itu sangat giat sekali ternyata. Ya kan ya, Kak Mauri ya, bener ya? Bener loh, Jadi kalau Rizal itu tuh yang udah kreatif, aktif. Ngapain juga? Tuh juga Mas Afrizal kemarin kan udah dapat prestasi. Nah kalau bisa itu dicontoh seperti itu, yang lebih aktif, yang lebih giat. Karena kalau kalian juga berprestasi, dia juga bisa nambahin nilai akreditasi jurusan. Nah itu sih yang kuharap dari mahasiswa-mahasiswa seperti aku nanti, kalau bisa akreditasi jurusan bisa terangkat di asuhan angkatan 2020, karena kurikulum baru dan sebenarnya penjurusan kalian lebih bagus karena udah ada 19 penjurusan. Jadi itu tadi kan ada di kurikulum tuh, di bawah yang udah di-share sama teman-teman angkatan 19 itu ada penjurusan kalian. Nah kalau misalnya angkatan 19 ke atas itu masih pakai kurikulum 2015. Jadi kita cuma ada 6 kalau nggak 9 penjurusan. Dan itu pun secara umum. Kalau kalian udah ada lengkap, ada startup businessman, terus juga ada IoT, jadi lebih terfokus kalau misalnya di angkatan kalian. Aku harap dengan kurikulum baru ini, kalian bisa belajarnya lebih baik. Itu sih tambahan dari aku. Aku sekarang pamit soalnya jaringanku Mas, banget. Nih ada yang tanya soal Pak Presi. Gimana? Pak Presi, Ya. kalau Pak Presi sebenarnya orangnya santai banget, enak banget. Yang penting, kalau biasanya Pak Presi itu tugasnya jurnal. Kalau misalnya jadi dosen wali itu, beliau pokoknya kamu beres, langsung konfirmasi, udah langsung ACC. Jadi kalau bapaknya tuh diajak konsultasi susah. Tapi kalau misalnya dalam mata kuliah itu enak banget. Cuma kamu progres aja, progres jurnal. Kalau misalnya yang bentar lagi ngerasain, ya ini Mauri dan teman-teman kan animasi. Nah, untuk Pak Fresi sendiri tuh tinggal buat jurnal aja, absen, udah progres itu aja. Langsung nilainya tiba-tiba A. Yang penting jurnalnya selesai. Jadi apa yang dikatakan Pak Fresi itu ya udah dilakukan aja. Makasih Mas Billy. Kalau Pak ini Pak, Pak Johan ya, Pak Johan. Pak Johan tuh enak banget. Jadi kalau ngajar kuliah tuh kan praktikum apa ya? Cuma sama
Siskom, Apa tuh? Iya, lanjut Nade. sistem komputer. Jadi itu enak banget tuh asal Oke, Mas Billy. catatannya tuh. Makasih. Iya, Mas Billy, makasih. Asal kalian tuh ngerjain tugasnya tuh benar, kayak sesuai instruksi beliau, pasti dapatnya tuh bagus. Dan juga harus sopan ya sama beliau. Beliau bener-bener Pak Johan tuh baik banget. banget. Baik banget, Pol. Enakan banget orangnya. Sama santuy loh, orangnya tuh kayak sama mahasiswa-mahasiswa tuh santai, enak. Ada tambahan Re? Tapi kalau Pak Johan itu kalian nggak boleh ngechat di WA yo. Telepon banget. Pak Johan itu privasi banget orangnya. Jadi nanti dibuatin grup satu angkatan di Telegram. Jadi kalau kalian mau nanya ya di grup itu. Pokoknya nggak suka di PC sih orangnya. Iya, kata beliau kan WA itu privasi banget ya. Pernah dulu katanya ada kakak tingkat yang ngechat PC sama beliau itu nilainya langsung E. Soalnya bagi dia nggak sopan. Suaraku mantul nggak sih, Ri? Mantul kok, suaraku juga mantul, sumpah. Tapi kok di aku enggak? Di aku enggak, Pak. Kalau masuknya enggak. Masuknya di sini enggak sih? Enggak ya? Kalau di laptop sendiri mental. Iya, anjir kayak mental. Pokoknya Pak Johan tuh enak banget, enak pol. Enak, Tuh ngajar. dosen paling friendly. Dan ini catatannya, Rek. Kalau kalian fokusnya ke nilai, praktikumnya Pak Johan kan, teorinya Pak Faisal tuh udah paling klop banget. Kalau kalian dinilai, tapi kalau kalian mau Nggak lebih ngejar nilai. kalau nggak ngejar nilai, teorinya terserah bisa kan. Tapi kalau ngejar nilai itu Pak Faisal. Teorinya Pak Yun enak. Kemarin banget. Nggak pernah ada Bu Roro. Terus sih Pak Intinya Imam ya Udin. kalau masalah konsultasi KRS itu sama dosen wali itu enak semua. Ya cuma beberapa kayak Pak Cahyo itu, soalnya Pak Cahyo itu orangnya sibuk kan, soalnya ketua jurusan. Gitu. Iya. Terus Pak Imamuddin. Terus intinya kalau kalian chat itu di jam kerja, jangan sore. Maksimal 2 lah. Gitu. Terus jangan terlalu pagi, ya di jam 10. Gitu. Terus bahasanya yang sopan, perkenalan. Gitu sih. Ekstri, Kalau sore aku biasanya itu sih, kalau bisa sebelum asar tahu biasanya kan kita jam kerja tuh biasanya sebelum asar kan tuh. Jam 2 jam kerja. Tapi biasanya kalau udah selepas zuhur itu dosennya slow respon loh beberapa. Mungkin ada beberapa dosen yang enggak, cuman kebanyakan slow respon. Kalau dosennya slow respon takutnya di-read aja. Benar. Dan kan pasti sungkan mau ngecek lagi. Ada yang tanya buka dia. Next, Buka Pak dia. Imamuddin dulu nih. Pak Imamuddin. Siapa yang baru join nih? Buka deh. Pak Imamuddin dulu sih. Pak Imamuddin. Nah, Pak Imamuddin. Pak Imam enak deh. Kita kemarin itu apapun SPI. SPI kan? Iya, SPI. Enak. Banget. Cuman kemarin dia cuma ngajar satu kelas kalau SPI yang ini. Jadi rebutan banget. Dan bersyukurnya aku sampai itu dapat SPI. Iya. Tapi bodo aja sih sampai Pak Koli. SPI kan. Bodo enak sih. Enak Pak Imamuddin. Coba Khalid. Masa? Iya. Iya. SPI nama Wenda. Wenda. Enggak. Jangan Pak Pak Khalid. Imam loh. Bu Enda
Nek Bu Enda teorinya mantep. Maksudnya jelas Iya no. sih, jelas no. Nilainya juga enak. Nek, Iya, piro nilainya emang? berapa? Ada. Iya. Enggak, itu loh, bis. Tapi loh, biasa aja tuh siapa? Bu Enda tuh pagi banget sih, kalau bener-bener pagi tuh bener-bener on time, ya nggak sih? Ya, Iya. itu makanya kedisiplinan. Iya sih. Kalau udah bilang banget. Ini tadi udah dijawab ya, apa itu enak di teori itu enak. Terus Pak Syauki, aku nggak tahu Pak Syauki, ada yang tahu Rek? belum diajar kan? Apa sih Pak Syauki? Pak Syauki, dosennya Dayat. Mungkin Dayatnya gimana Rek? Iya, kalau Pak Syauki. Oh, beda sih. Kayak gini, Pak Syahizul, Pak Syahidul Zaman nih Pancasila nggak sih? Salah ya? Kan ini salah ini. Kami zaman ini. Maksudku itu ada yang tanya masalah keringanan UKT buat yang udah dapat SK Yudisium yang S2, S3 deh. Kalau S1 kan enggak. Pokoknya kalian ngechat dosen wali dulu. Terus habis itu ngecek bagian keuangan. Enggak sih. Keringanan ya? Keringanan itu keringanan apa sih, Ki? Keringanan jumlah apa keringanan Kalau keringanan UKT itu, jadwal? oh iya, Oh, udah lewat. Oh, banding UKT. banding UKT. Banding UKT udah lewat. Desember kemarin tanggal 15. Oh. Coba mungkin bisa dijelaskan. Kalau buat semester depan nggak? Iya, setiap semester, setiap mau bayar UKT tuh pasti ada banding UKT. Kalau semester depan itu biasanya tanggal kita liburnya kalau semester depan itu biasanya bulan Mei itu udah ada banding. Itu bandingnya di mana Nanti ya? aku Kak? share Terus wes. persyaratannya gimana? Kak? Kalau begitu. Persyaratannya itu fotokopi KTP orang tua. Hampir sama Slip kayak gaji atau surat keterangan. Iya, hampir sama. Iya, Di pokoknya Tapi kemarin harus aku lihat ada ada persyaratan SKTM. baru ya. Iya dah. Ya SKTM itu baru SKTM. Iya kan? Kan biar nih yo harusan SKTM coy. Misalnya mau banding UKT harus ada itu. Bukade enak nggak Rek? Bukade. Enak. Bukade kalau Enak, ngilang saulan. enak sih. Iya. Tapi materinya kadang dapet tahu. Kalau offline enak. Iya, kalau offline. Kalau online nyebelin. Iya. Iya, kenapa ya jadi kayak Bruno ya? Tanda bukan Kamu paling kamu. Enggak, tapi nilainya enak Mas. Apa? Acur. Angkatan ini sih nggak lulus. Oke, coy. Serius, akeh ta? Oke. Bukan. Enggak, banding UKT setiap semester. Enggak, ini ngomong Bukade. Enggak, ini ada yang Oh, Iya. C lulus. Lulus. Tapi biasanya tuh ada anak yang pulang soalnya mau memperbaiki nilai. Iya. Bisa. Nanti ada B yang ngulang itu apa ya? Ambis itu. Ya itu memperlama lulus sih, menambah tekanan juga. Iya.
DP Singulang keterlaluan sih. Ada lagi deh yang bertanyain. Pak Irwan. Wah enak. Pak Oh my god. Kalian mana? Kalian Bang, mana? Statistik. dapat C gimana? Hah? Apa? Siapa nanya? Tadi Apa? yang Kalau nanya misal gimana sih? dapat B terus ngulang, terus yang akhir malah dapat C itu gimana? Loh, ya C Waduh. Aduh. terlalu. Berarti Itu itu kayak ada perbaikan ya? kurang bersyukur anjir. Ya, Cuma gini loh, Kayak udah Bersyukur bagus. kalian sumpah. gak enaknya ngulang itu karena kalian gak semangat. Soalnya kan gak sekelas sama teman kalian, tapi sekelas sama adik tingkat. Kalau sekelas sama adik tingkat tuh sumpah gak semangat. Soalnya beberapa Udah ngajar sendiri. Soalnya beberapa kakak tingkat tuh ada ya yang nggak tahu itu lulus apa enggak. Itu tuh ambil mata kuliah adik tingkat kan. Akhirnya jarang masuk. Banyak. Ujung-ujungnya nggak lulus kayaknya. Soalnya dijariin dosennya sih. Kalau B ngulang itu sumpah kurang bersyukur orang itu. apa itu udah bagus. Enggak, itu dia pengen Ya, pengen cepetan dek UIN. Cepetan dek UIN, gak pengen lulus. Pak Irwan dulu enak. Ajib itu enak. Kok Hari ini. kayaknya semua enak ya? Kalau Iya enak dalam artian apa sih? Gak dikategorikan kah? Kayak kalau inner gitu gitu. offline itu enak semua kecuali Bororo. Astaga. Ya Allah. Oh enggak, ini terus terang aja. Ya. Enak. Berkecualikan ya kak ya. Ya yang perlu dikecualikan sih Bororo sih, mohon maaf sih. Busulis cuy. Mohon maaf. Busulis. Ya. Busulis baik kok. Busulis Busulis itu baik. enak. Aku setuju loh kalau bilang Busulis itu baik. Busulis, aku busulis. Kewarganegaraan. Bu siapa kewarganegaraan yang perempuan? Kelas ngumpet. Bu Atika, anjir. Kita. Sumpah. Aku dilokno iku masih kon dimaki-maki kok. Oh enggak ada sing sak kelas sampai aku. Kok mengawali Patut dibahayakan. Iya sih, iya salah aku juga. Dokter Fahrul siapa ini? Anu, sekretaris jurusan enggak sih? Fatkur. Ono Fahrul iku ono. Fahrul siapa? Fahrul Kurniawan. Sekretaris jurusan itu Fatkur. Ini aku Enggak juga. Buahnya apa? Bu Hani iku kalau offline ya. Matis. Ya matis kan matematika di. Kalau offline, Bu Hani iku pokoknya kamu enggak boleh telat. iya nggak boleh telat. Soalnya dia tuh disiplin orangnya. Blacklist. Kalau mulai daftar dosen. Kalau daftar dosen dan mata kuliahnya itu enggak tetap ya. Soalnya kan tadi katanya Kak Billy ada perombakan. Terus tiap tahun itu pasti beda-beda dosennya. Kayak angkatan Billy dulu statistikanya ada Pak Ajib, tapi angkatanku enggak ada. Tunggu di itu dan kawalangan. Beda-beda. Nah ini nih Kak Rizalnya ini. Lihat ternyata hamil.
boleh tanya lagi Kak. tentang matkul Kan ini kan di sini kan itu apa untuk apa ini kurikulum ya. Untuk semester 2 dan ditulis seperti ini. Kalau misal saya ingin ngambil dari semester 5 gitu, yang multimedia dan game programming itu boleh nggak? Nggak bisa kalau ambil harus sama-sama semester genapnya. Oh harus, oh gitu. Berarti kalau misalnya semester 3 gitu ya, ngambil semester 5 bisa gitu. Semester ganjil Bisa. genap. Tapi kan kata Kak Billy tadi nggak direkomendasikan kalau kalian nggak tahu atau nggak paham sama materi yang mau kalian ambil itu. Takutnya kalau kalian dapat D, dapat E itu ngaruh ke IPK. IPK kalian nanti anjlok. Kasian. Ini juga sih kasihan ke kakak-kakak yang mau ngambil itu, yang udah pasti itu semesternya gitu. Kasihan mereka. Nanti itu SKS-nya kurang. itu SPI sejarah peradaban Islam itu. Berarti harus urut gitu ya. Iya, kalau kalian mau ambil mata kuliah semester atas itu lebih direkomendasikan yang teori aja, jangan yang Ya praktikum. benar. Atau enggak ambil yang apa ya? Makin nambah Dulu semester kita dulu praktikum ada juga nambah. teosofi sih. Teosofi itu. Tapi sekarang nggak untuk teosofi, coy. Sekarang jadi satu. Filsafat sama apa? Lupa aku ini jadi Mas Billy. Ya pokoknya gitu wes. Kalau IPK lebih bagus tapi tetap apa nggak bagus banget tapi ada peningkatan nggak? Suaramu nggak jelas, Dek. Ini Betul. Loh, dapat IPK itu? mana IPK? IPK mending bagus IPK tapi mending stuck apa nggak bagus banget. Aku lebih suka ada peningkatan sih. Menurutku apa ya, nilai akademik itu nggak terlalu penting, itu skill sih kalau aku. Iya. Itu pribadi sih, itu pendapat pribadi sebenarnya. Iya lah ya Masing-masing aku orang, bilang. masing-masing orang. Tergantung orangnya. Mau Karena ngejar teknik itu apanya, lebih ya. ngejar skill loh kalau kalian kerja itu. Benar. Ya kalau masalah IPK sih kayak tergantung. Kalau Masing-masing biasanya ya. bikin target sendiri ya. Gimana ya? Kalau kata dosen-dosenku dulu, kalau kata Pak Faisal ya, kalian mau kuliah di sini, kuliah di UIN tuh dapat nilai bagus tuh gampang. Pokoknya tugas kalian selesai cepat waktu, terus sesuai instruksi, udah gitu doang dapat bagus gitu. Pak Faisal dulu bilang gitu. Iya. Jadi gak terlalu ngoyo juga. Yang penting kan apa ya, skill yang kalian dapat. Emang terus misal kalian dapat A, emang bener-bener kalian kayak mampu gitu. Kalau dapat A tapi sama aja nggak tahu apa-apa ya sama aja kan, nggak berguna. Gitu sih. Dosen yang ngajar enak itu Pak Hisam Alpro untuk Alpro teori. Ya gini bentar. Alpro. Perebutan pas KRS itu apa penjadwalannya ya Kak? Apa sih kalau itu nanti? Kak itu nanti Pas KRS saya. KRS-an. Ya, penjadwalan Aku kan cuma lihat jadwal doang. Terus ya nyusun jadwal yang kalian bisa janjian sama teman. Oh kita nanti sekelas ya, Yari ya. Misal. Oh iya. Aku nggak janjian sama Puput tapi sering sekelas sama Puput. Iya. Udah jodoh berarti. Hampir semua aku loh Put. Iya. Aku tuh ake sak kelas iku ambek Mauri, ambek Afrizal. Enggak, aku sama Rizal jarang. Ambek kalau John. Lagi ya. Lupa Alasauki. Gak tahu apa Lupa Alasauki.
Ini apa nih yang bisa? belum belajar ya. Belum pernah sih, belum Web pernah. kan web kayaknya ini Pak Sofi. Kita itu web loh semester 4 ini. Itu yang ngambil web. Kalau praktikum Alpro itu bupus Pak kemarin. Kalau tahun ini nggak ngerti. Alpro 2 nggak ada praktikum. Nggak ada. Coy. Nggak Nggak Ri. ada. Cuma materi. Terus, oh ya teori doang. Materi. Tapi disuruh bikin itu juga tahu bikin video. Syahidus Zaman ini mulai tadi Syahidus Zaman. Aku nggak tahu Syahidus Zaman. Kalau Pak Syahidus Zaman buat konsultasi itu enak banget. Kalau jadi dosen wali ya. Dosen wali mau tahu? Enggak, dosen wali ini Faiz Faros. Oh, tak kira Soalnya lebih care apa? Bapaknya. Loh, kok yang jawab Pak Mori? Jawab apa doang? Bu Aina enak banget, sumpah. Bu Aina enak. Iya benar, enak banget sih. Berikannya. Di chat juga enak tahu karena kalau pernah chat Bu Aina. Soalnya aku gak nyangka itu Enak orangnya itu easy going ke maba. Aman. Pak Yunifa itu enak kalau jelasin. Aku gak tahu aku ya. Cuma kalau Pak Yunifa itu kebanyakan ngasih tugasnya tuh tulis tangan gitu. Kalau online ya, offline juga sih. Juga ya. Foto aja. ya sama-sama. Nulis. Iya beda nulis ngerangkum lah. Berasa lagi live nggak sih kayak gini? Bacain komen terus jawab. Serius beneran. Pak Kamu Cahyo katanya mau ya. jadi artis Korea, Mori. Ini ya. Betul saja itu bis. Kan tadi udah dibilang Pak Cahyo itu gimana? Pak Cahyo kalau jadi dosen wali kan tadi udah dijelasin sama Mas Billy. Susah nyarinya orangnya. Tuh. Papi Cahyo gimana? Terus orangnya teliti, kalian salah dikit langsung diceramai. Iku bisa sing tahu diceramai. Gimana Des? Mantap jiwa. Mantap sih. Enggak, kalau kalian bukan dimarahi sih, dikasih tahu itu ngopi bahasanya ngos. Kepaham anjir. Box bareng sama ketua jurusan kapan lagi? Oh. Pak Fahrul Kurniawan itu yang mana, Rek? Belum pernah diajar sama Pak Fahrul Kurniawan. Ini ada yang tanya Bu Aina enak. Oh, tadi udah. Udah. Ada lagi tak, Rek? Tanyain. Pak Jun. Udah. Enak Pak Jun enak. Enak. Emang kamu tahu Kan juga diajar kan di ke maba. Kamu. Pak Juniardi era mau mendaki. Iya, Mamat kan tadi Mamat. Mendaki. Enak. Pak Fajar. Mendaki. Tidak suka. Dulu. Pak Fajar yang mana Pak Fajar? Menurutku dosen TI ku akeh sing enak-enak kok. Sabar ngomong Rek. Dia lagi diskusi juga soalnya. Atau diskusi apa? Dr. Farul ini udah ya, kita udah dipikirin sama Bapak Farul. Ada lagi? Oh iya, untuk Bu Roro itu tips nilai bagus gimana?
Jadi ketua kelas. Ya itu bagus. Ya benar sih. Bener, Iya dah. bener. Jadi Iya, ketua Mas. kelas auto Iya, orangnya Aku tetap auto percaya. bebas. nyes Kamu kalau berarti aku gak ada di aktif. ketua kelas. Ketua kelas aktif loh. Topik. Aktif tanya. Enggak, kalau Iya, Bu aktif tanya. Roro pas Tanya apa? online Tanya itu perkuliahan. kalau Kadang kalian ya. lanjut habis. Kalau perkuliahan itu perkuliahan on offline itu hanya perkuliahan, ada kuliah enggak, terus UTS-nya gimana Ibu, gimana. Tanya-tanya gitu doang. Kalau labelnya pakai ketua kelas itu pasti Bu benar-benar ya enggak. Ada bahkan yang dapat A. Seva dapat A kan ya. Iya. Kalau Bu Roro ya pas online perkuliahannya itu kalau kalian ngerjain tugas paling awal ngumpulin itu dapat bagus sih. B+ lah lumayan. Nilai minimal. Nilai minimal. Ini nilai apa ya? Minimal C. apa nih? Iya, nilai apa? Nilai disiakat atau nilai tugas, nilai apa? Gak ada sih. Gak ada Itu nilai tergantung minimal. tugas. Pokoknya nilai Pokoknya D minimal sama itu E ya itu gak jangan lulus. sampai ngulang. Iya. Yang penting tuh gak ngulang gitu loh. Kalau nilai minimal kan tergantung kalian ngukurnya gimana. Dulu temanku dapat C+ aja nangis dikira ngulang. Cewek bis. Iya cewek. Soalnya itu sih di UIN itu Minimal yang dianggap lulus. pakai prasyarat juga. Artinya kan ada perjanjian di awal perkuliahan itu. Kalian benar-benar harus patuhin itu. Kalau misalnya ada peraturan 3 kali absensi, habis itu setelah itu anggap 4 kali absensi kalian nggak hadir itu dapat E, ya udah meskipun nilai kalian bagus. Kalau misalnya Kontrak kalian perkuliahan sama dosen. Jadi absensi itu penting juga ya. Tergantung dosen. Tergantung dosennya. Soalnya ada di awal perkuliahan tuh dosen ngasih kesepakatan kalau kamu absen 3 kali, ya udah berarti nilaimu E, ada yang gitu. Ada dosen sing terserah absennya kalian bolong-bolong nggak apa-apa, pokoknya nilai UTS UAS-nya bagus. Ya udah bagus gitu, ada yang gitu. Soalnya aku online ini juga absenku jarang-jarang sih, tapi alhamdulillah nilaiku aman. Fix Pak Sartono, fix. Apa sih kalau hadir tapi tidak terdaftar hadir? Dia apa di Pak Suartono guru the best. ini nih Kak, kalau hadir tapi tidak datang hadir bagaimana? Tergantung yang absen berarti. Ya kamu bilang aja ke dosennya sih. Ya, aku dulu pernah di yang SPI sih, yang bukan SPI kan. Tapi ya jangan pas hasil nilai di si akad udah keluar baru kalian protes, itu jangan kayak gitu. Iya, langsung. Kalau misal kalian ngerasa dalam hari ini kuliah, terus kalian ngerasa belum di absen, padahal kalian ikut hadir, ya langsung PC sama dosennya. Jangan pas waktu nilai udah keluar di si akad baru kalian protes. Ya percuma. Udah bermana. Kan tadi itu kan udah dibilangin tata cara chat dosen kayak gimana. Waktu chat dosen itu waktu kapan aja. Gitu sih. Kapan dosen juga. Ada lagi yang mau tanya? Kayak nilai kalau udah keluar di si akad nggak bisa dirubah ya? Iya kan? Bisa lah. Tapi kok Bu Roro bisa? Bu Roro sempat Bukan itu maintenance, Iya. biasa itu. Bukan Iya. Iya. Itu Bu lawan Roro bab emang itu. fluktuasi. Dosen yang harap Dosen sekarang di chat di WA. Pak Johan.
Johan Pak tadi, Johan Pak aja Johan. sih. Iya, tadi Iya. Pak Johan aja. Johan katanya. Pak Johan Ingat Rek, wajib doa. sopan santunnya kalau ngechat dosen sama jam. Chat dosen itu jam kerja. Mm-mm. Sama. Pak Johan meskipun santuy pernah loh angkatanku diprotes gara-gara nanya di grup Rame. Telegram itu tengah malam. Tengah malam. Iya kan? Jam kerja Bukan itu nanya dari sih, jam. Kerja bahas itu bahas apa itu. Tengah malam. Heeh. Iya, kata beliau tahu waktu ya. Heeh. Meskipun kuliahnya online harus tahu waktu kalau mau ngechat dosen gitu. Kaget juga anak-anak loh, Pak Johan kan santuy, ternyata yo kayak ngono. Mungkin Iya. Beliau itu santuy cuman tetap harus sopan gitu loh. Attitude-nya ada. ya Jam semuanya. kerja dari jam berapa Rek? 10 ya? 10 Jam sampai jam 10 sampai sebelum Jam asar itu. 8 coy. Jam jam 8 lunch. sampai jam Hmm. 8 sampai jam 2. 2 sampai jam Kalau 2. chat Mbak Citra kerja jam 10. Kalau Mbak ngechat Citra yang jam 10. Iya, Mbak Citra jam 10. Kalau dosen jam 8 sampai jam 2. Semprot nih kamu kalau nggak jam. Semprot. Ada lagi? Oh iya, nanti kalau terlambat ke resan itu jangan itu ya, jangan lupa atau apa. Gitu. Jangan panik. Jangan panik. Kalau panik kalian malah jadi blunder ke kalian sendiri. Tiba-tiba mungkin dosen spam chat, kebucit apa, Mbak Citra segala macam. Salah itu. Tunggu Udah aja. tunggu aja. Pasti itu kok ditambah nanti kuotanya. Atau kalau kalian nggak apa sih? Gak kebagian kelas, kalian tanya ke grup angkatan siapa Rek yang gak kebagian kelas gitu. Terus janjian ngechat ke Mbak Citra. Nanti Mbak Citra biasanya berapa orang yang belum kebagian kelas gitu, suruh data. Biasanya ketua angkatan kan? Iya. Iya nggak sih? Angkatan kita Makanya itu bahkan bikin grup itu Bu apa Mbak Citra bikin grup namanya Mbak Citra. Jadi yang belum kebagian itu Mbak Citra udah didata buat pendataan kan? Iya. Iya, buat pendataan, Rek. Enggak buat aneh-aneh kok. Jadi kan kalian online kan, jadi kalian tuh harus aktif di grup angkatan apalagi soalnya menambah kedekatan sama teman. Jangan pasif lah kalau di grup. Kalau mau perang stiker juga bawa perang stiker ngono. Mau gibah juga nggak apa-apa mau gibah. Di grup angkatan loh ya, bukan di grup dosen. Mbak Citra di sini tak kirim. Mbak Citra di sini tak kirim. Itu ya jangan sampai di bawah jam 10 ya. Ada dulu cutting itu yang ngechat Mbak Citra waktu keresan itu katanya nyepam gitu di bawah jam 10. Ojo di saiki Davis, engko ae nek kate KRS-an. Iya. Nanti kan itu bahasanya banyak. Nanti kapan? Oh iya. Kak, contoh buat format chat ke Pak Cahyo. Wah, berapa nih? Jarang sih berapa dong? Pak Cahyo secara itu. Kalau ngechat Pak Cahyo itu kan ketua jurusan. Kalau bahasanya itu ketua jurusan, kalian itu chat Mbak Citra dulu. Izin Pak Cahyonya. Aku jarang. Iku tergantung keperluan. Jarang. Enggak iki nek kate koyo konsultasi ngono lho, Bis. Kalau konsultasi pasti ke Mbak Citra lah. Mbak Citra dulu. Masa sih? Mbak Citra dulu. Enggak coy, konsultasi wali dosen, Bis. Iya. Mbak Citra dulu satu orang tanya dulu ke Mbak Citra. Ada apa enggak? Oh. Ini Mau Mas Billy enggak ngomong kayak soalnya. Wali dosen kan? Iya, wali dosennya Pak Cahyo paling. Coba tanya ke wali dosennya Pak Cahyo. Tahu sih gitu. Ya wes, ntar tunggu aja ya. Ntar di-share ya bisa ya? Itu grup apa sih? Grup wali dosen. Ntar kalau mau KRS-an. Makanya kalian
Iki aku oleh nggak sih bahas? Apa? Iku ketua angkatan yang dibentuk. Ya begitulah. Udah ada. Nggak tahu. Semangat ya. Tak jadi beban kok jadi ketua angkatan. Gaya aja satu. Iya, udah. Satu. Kan cowok Bukan cewek kontradiksi bisa yang- kerja sama. Iya. Iya, kan ada Pak, ketua sama wakil. Dulu angkatanku tuh sampai bentuk kayak apa bis dewan Integrasi. internal. Enggak, sing Oh, semua. Oh iya. iku. Jadi yuk kerja sama lah Rek. Meskipun yang nggak jadi panitia inaugurasi, ya tetap bantu ke teman-temannya. Kalian kurang apa gitu. Inisiatif. Ada lagi yang mau ditanyain? Masalah KRSM, jadwalan, kurikulum. Kalau buat nanti chat ke Pak Cahyo itu kasih tahu di grup ya nanti ya. Mungkin saya itu akan tanya ke dosen olehnya Pak Cahyo. Soalnya ini wah Pak Cahyo ini kejurusan bahaya nanti kalau. Iya. Kalau Ya, karena juga atas saya kesemprot juga. Pasti yang kena Dari HMD ketua pelaksana. udah kayak Eri. Sepi yo. Iya nih, ini seru 2 udah jam nih. setengah ya. Udah ya beneran ya. Kalau ada yang tanya lagi bisa tanya di Sri kok. Sri siap kok buat jawab. Bisa dikasih respon. Sudah ya. Mantap. Wes. Wih. Udah. Gitu. Ya, aku tutup. Kalau nggak ada yang bertanya, aku tutup. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan di acara kita kali ini atau sharing-sharing kita ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya barokah. Makasih juga ya dong. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Semangat Re. Yes. Iya, semoga wilayah nggak jaya bro. Tadi kamu bagi-bagi tips ya IPK tinggi. Iya. Aku C+ kok. Aku C+. Allah merendahkan.